Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan berupa video tutorial tentang cara untuk menggunakan dan memanfaatkan Ensure This AI sebagai alat bantu untuk menemukan artikel pendukung dalam penulisan karya ilmiah, khususnya penulisan skripsi. Tentu tema ini sangat menarik ya bagi teman-teman karena dapat digunakan dalam membantu teman-teman menyelesaikan skripsi begitu. Nah, sebelum kita mulai tentang cara penggunaannya, video tutorialnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu ke teman-teman apa itu Ensure This AI. Jadi Ensure This AI adalah alat atau AI begitu ya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan AI, kecerdasan buatan begitu, yang dirancang khusus untuk membantu pelajar, kemudian akademisi, profesional dalam menyelesaikan penelitian mereka yang dengan cara lebih efisien. Nah, alat ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menyederhanakan proses pencarian, pengorganisasian, dan pembuatan tinjauan pustaka. Kalau biasanya teman-teman kalau menulis skripsi gitu ya, atau menulis latar belakang, biasanya teman-teman mencari referensi artikel pendukung itu dengan cara manual begitu ya, searching one by one melalui Google Scholars atau melalui Science Direct secara manual ya. Jadi satu persatu nyari nih mana artikel yang akan dapat digunakan sebagai referensi pendukung. Namun dengan alat AI ini, yaitu Ensure This AI, dapat membantu teman-teman secara lebih mudah dan juga lebih cepat begitu. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan batasan dan juga aturan dari surat edaran Kominfo yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, langsung saja yuk kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, untuk memulai cara menggunakan Ensure This AI ini, terlebih dahulu tentu teman-teman silahkan masuk ke dalam halaman di Google ya, tentunya di sini ensurethis.io atau ensurethis.io. Untuk pengguna baru tentunya teman-teman belum memiliki akun, sehingga teman-teman harus mendaftar pada kolom sign up di sini. Jadi teman-teman silahkan klik sign up di pojok kanan atas. Nah, kemudian ikuti langkah-langkah dalam mendaftar di Ensure This AI. Yang pertama, tentukan nama penggunanya, kemudian alamat email dan juga password yang akan dibuat. Nah, misalnya teman-teman di sini ingin login menggunakan akun email begitu ya, atau akun Gmail yang sudah terhubung begitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan akun Gmail tersebut. Kemudian ikuti langkah-langkahnya hingga selesai. Nah, di sini. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil menggunakan login menggunakan Gmail, di sini pilihlah peran Anda dalam menggunakan Ensure This ini. Apakah Anda sebagai mahasiswa begitu ya, atau yang lainnya gitu teman-teman. Di sini teman-teman silahkan pilih undergraduate ya. Kemudian klik start searching. Nah, begitu. Oke teman-teman, di sini adalah tampilan awal Ensure This. Jadi ini ketika teman-teman sudah login, di sini ada tampilan Ensure This begitu. Ini ketika teman-teman sudah berhasil login ya, masuk begitu. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah berhasil login sebagai pengguna baru, teman-teman memiliki 5 kali kesempatan untuk menggunakan fitur menu-menu free trial-nya atau fitur gratisnya dari Ensure This AI ini. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil login, maka di sini kita akan mengenal terlebih dahulu fungsi dari masing-masing fitur di sebelah kiri ini ya teman-teman. Di sini ada new query, kemudian AI writer, library, search paper, citation map, diagram, tools, dan themes. Nah, masing-masing dari fungsinya ini apa sih? Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. New query, di sini kalau teman-teman klik, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini berarti ingin membuat perintah baru, ingin melakukan tugas baru begitu. Misalnya teman-teman ingin mencari artikel tentang apa, nah teman-teman klik new query.
Kemudian AI Writer. Nah, ini adalah fitur Pro ya, jadi teman-teman harus berlangganan dulu kalau menggunakan fitur AI Writer. Begitu juga dengan library, search scraper, citation map, diagram, tools, dan themes. Gitu. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan fungsi dari free trial-nya atau mode gratisan begitu ya. Di sini ada 5 kali kesempatan. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini ada new query, silahkan klik di sini. Kemudian teman-teman misalnya nih, kan teman-teman sudah di semester ini sudah memperoleh mata kuliah metodologi penelitian ya, sehingga teman-teman mungkin sudah memiliki tema penelitian begitu, ingin meneliti tentang tema X, tema Y begitu ya teman-teman. Nah, silahkan teman-teman bisa menuliskan di sini begitu. Nah, kemudian setelah itu teman-teman nanti bisa klik tombol searching. Di sini ada tombol searching. Kemudian di tampilan bawahnya di sini ada literatur review, search paper, tapi ini yang fitur berbayar tadi ya, fitur berlangganan. Nah, begitu. Kalau teman-teman ingin mencari tentang misalnya tema, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, berarti teman-teman misalnya ingin melihat pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap kebijakan dividen. Teman-teman bisa menuliskan prompter sebagai berikut ya. Saya sudah buat nih prompternya di sini. Nah, buatlah 10 literatur review yaitu berupa pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap kebijakan dividen pada penelitian 10 tahun terakhir. Nah, ini teman-teman bisa tuliskan prompt yang spesifik seperti ini. Agar apa? Agar hasilnya itu juga lebih kredibel begitu teman-teman. Nah, kelebihan dari Ensure This AI ini adalah dia menggunakan database dari artikel-artikel yang sudah ada, yang sudah terindeks dengan Scopus, sehingga penelitian yang dihasilkan nantinya, output yang dihasilkan dari Ensure This AI ini lebih kredibel, harapannya seperti itu. Namun meskipun mereka mengklaim bahwa hasilnya lebih kredibel, tentu teman-teman sebagai mahasiswa harus kritis dan punya etika penelitian. Apabila nanti sudah dibantu oleh AI ini, teman-teman juga harus melakukan validasi kebenaran dari apa yang sudah mereka hasilkan begitu. Jangan langsung semuanya comot, ambil sana ambil sini terus kemudian ditulis jadi satu jadi skripsi. Tidak seperti itu. Teman-teman sebagai mahasiswa harus kritis, harus memvalidasi apakah benar artikel yang dibuatkan oleh Ensure This AI yang dicarikan, yang dibantu dicarikan oleh Ensure This AI ini benar-benar artikel yang bersumber dari Scopus begitu misalnya. Nah, setelah itu teman-teman silahkan klik search di sini. Kemudian di sini ada tombol sedang mencari ya, loading page. Jadi ini ketika teman-teman tadi menginputkan prompter, buatlah literatur review pada pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap kebijakan dividen pada penelitian 10 tahun terakhir ini. AI-nya sedang bekerja ya, teman-teman menunggu saja begitu. Kita tunggu ya teman-teman sampai ini semuanya selesai begitu. Kalau teman-teman mau bikin research gap di Ensure This AI itu juga bisa membantu membuat research gap begitu. Kalau teman-teman mau cari artikel penelitian terdahulu itu juga bisa. Kalau biasanya teman-teman cari artikel penelitian terdahulu itu dari aplikasi POP misalnya, itu satu-satu harus download satu-satu begitu. Kalau di sini nanti hasilnya itu langsung muncul semuanya. Jadi hasilnya langsung keluar semuanya begitu, dan teman-teman bisa mendownloadnya apabila PDF-nya itu tersedia atau available di Ensure This AI. Kita tunggu ya teman-teman ya, ini masih bekerja begitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang timbul pertanyaan, apakah bisa prompt itu dibuat dalam bahasa Indonesia begitu ya? Bisa teman-teman, karena Ensure This AI ini tersedia berbagai bahasa gitu ya, selain bahasa Inggris. Teman-teman juga bisa menginputkan dalam bentuk prompt atau perintah berbahasa Indonesia gitu ya. Nanti bisa diatur di pengaturan begitu teman-teman untuk menggunakan bahasa Indonesia.
Nah, proses pencarian di sini memang agak cukup lama ya, bisa memakan waktu 2-5 menit, sehingga di sini teman-teman tinggal tunggu saja, jangan di close begitu ya, kita tunggu hasilnya, karena database dari artikel yang ada di Ensure This AI itu banyak sekali. Mereka mengklaim lebih dari 200 juta artikel yang tersedia dan itu semuanya sudah terindeks Scopus. Begitu teman-teman. Nah, kita masih menunggu ya di sini. Oke. Mungkin teman-teman sudah biasa juga menggunakan AI begitu ya, tapi untuk yang penelitian belum terbiasa. Mungkin teman-teman terbiasa menggunakan AI yang lain begitu. Kalau di sini nanti teman-teman sudah disediakan, dibantu oleh AI Ensure This ini, dibantu menemukan artikel penelitian terdahulu yang relevan. Kalau di sini tadi saya contohkan adalah tema tentang kebijakan dividen, itu tentang akuntansi keuangan ya. Kalau teman-teman tertarik begitu ya, tertarik dengan tema akuntansi syariah, teman-teman bisa menuliskan atau mencari artikel-artikel yang relevan. Nah, di sini sudah muncul hasilnya teman-teman dari pencarian tadi, prompt yang sudah kita inputkan. Ini promptnya. Create a literature review on the influence of financial ratio on dividend policy in the research period of the last 10 years. Jadi ini hasilnya. Ini hasilnya apa ya kira-kira? Ini adalah literatur review, teman-teman. Jadi ada pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen, kemudian pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen, pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen, dan seterusnya, teman-teman. Ada ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Nah, kemudian angka-angka yang ada di sini tuh kira-kira apa, teman-teman? Satu, ini kalau teman-teman klik, ini ada sumber referensinya. Misalnya kita klik ya. Nah, di sini. Berarti di sini kalimat ini mengambil data atau mengambil sumber referensi dari jurnal ini. Pengaruh dividend policy on shareholder wealth and firm performance in Pakistan. Begitu. Kalau kita klik yang ini dua, nah berarti dari artikel yang kedua. Jadi ini kan ada dua tampilan begitu ya. Ini jawabannya, ini adalah sumbernya, source-nya for Q1 dari apa? Dari jurnal Scopus yang terindeks Q1 begitu. Ini sangat kredibel karena sudah terindeks Q1. Dan apabila di sini ada DOI-nya, teman-teman juga bisa mendownload artikel sumber referensinya. Kalau ada keterangan di sini PDF available, artinya di sini teman-teman bisa mendownload artikel tersebut. Misalnya kita klik di sini. Nah, di sini langsung terdownload. Nah, ini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah begitu. Nah, di sini sudah terbuka ya. Inilah artikelnya dari jurnal ASEAN Economic and Financial Review. Penulisnya ini tahunnya juga sudah sesuai dengan perintah ya, di sini 10 tahun terakhir. Berarti dari 2015 sampai 2025. Ini di tahun 2019. Sudah sangat relevan. Begitu. Kemudian lagi kita scroll, ini juga ada pengaruh struktur modal dan resiko terhadap kinerja keuangan misalnya. Dan seterusnya. Di sini apabila ada keterangan PDF available, itu artikelnya bisa teman-teman download begitu. Nah, setelah itu apa yang kita bisa lakukan? Kalau seperti ini, kalau kita menggunakan free trial, artikel-artikel ini nggak bisa langsung kita kompas ya. Nggak bisa langsung kita download, maksud saya, maaf. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi format tabel, teman-teman. Di sini ada keterangan ini bisa kita besarkan jendelanya, tampilannya. Nah, seperti ini. Kalau kita kecilkan ya seperti ini. Nah, kita besarkan. Kemudian setelah itu kita akan membuat tampilan hasil searching ini tadi menjadi format kolom atau tabel. Nah, di sini ada source information, ini adalah judul artikel, penulis, kemudian jurnalnya, tanggal publikasinya, dan alamat DOI-nya.
Di sini kita juga bisa mengubah tampilan kutipan. Kalau kutipan biasanya teman-teman menggunakan EPA style ya, kita klik menjadi apa ini ya. Kita ubah lagi menjadi tabel view seperti ini. Ini adalah ringkasan yang relevan dari artikel yang ditemukan. Kemudian kalau pengen nambahin research gap-nya, kita bisa klik manage column di sini, kita bisa klik kolom apa yang ingin kita tampilkan, misalnya key findings atau temuan kunci. Kita klik sampai nanti mereka menampilkan key findingnya. Kemudian kita ingin menampilkan research gap. Biasanya teman-teman kalau di mata kuliah ini mencari research gap sulit ya. Di sini sudah ditampilkan research gap-nya. Tapi teman-teman harus membaca ulang begitu sumber referensinya atau PDF-nya. Kita pengen menampilkan metode penelitian yang digunakan apa? Kita bisa klik metodologi. Kemudian kita pengen menampilkan juga batasan penelitian, kita klik limitation. Dengan mengetahui batasan penelitian, bisa memunculkan ide-ide penelitian selanjutnya begitu. Kemudian kalau teman-teman pengen menampilkan juga kolom future work atau riset selanjutnya yang bisa diberi kesempatan dari riset ini, itu juga bisa ditampilkan. Kemudian ada kontribusi practical implication. Ini bisa teman-teman pilih sendiri, bisa teman-teman sesuaikan sendiri kolom-kolom apa saja yang ingin ditampilkan. Misalnya di key findings di sini. The paper finds that dividend policy has a positive and significant impact on shareholder. Jadi di sini di artikelnya si Khadijah Faruk dan kawan-kawan ini menemukan bahwa kebijakan dividen itu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pemegang saham dan juga kinerja keuangannya atau kinerja perusahaan di Pakistan. Ini berarti penelitian di Pakistan dan seterusnya. Ini sudah format kolom teman-teman. Nah kalau teman-teman ingin menggunakan ini artikel ini sebagai sumber referensi artikel penelitian terdahulu pendukung, kita sebenarnya bisa download teman-teman, tapi karena ini adalah akun free trial, jadi kita hanya bisa melakukan copy paste seperti ini. Silahkan kalian blok ke bawah begitu. Nah di sini. Kemudian silahkan teman-teman copy di sini, Ctrl C, kemudian teman-teman buka Microsoft Word, kemudian silahkan dipaste di sini, di paste ya. Nah di sini, silahkan atur dan edit begitu teman-teman. Misalnya kita ubah menjadi format landscape, kemudian kita sesuaikan kolomnya. Nah di sini. Kita ubah, kita edit agar kolom ini bisa kita sesuaikan seperti ini. Nah seperti ini. Ini ada judul artikelnya, ada jurnalnya, dan seterusnya. Ada penulis, ya autor itu penulis. Setelah hasil dari penelitian terdahulu ini teman-teman peroleh, lalu apa yang selanjutnya dilakukan? Dalam buku Gen AI yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya teman-teman, itu menyampaikan bahwasanya kalau ingin menggunakan hasil AI dalam perguruan tinggi itu ada etika, ada batasan. Etika yang pertama, setelah teman-teman ini memperoleh sumber referensi yang banyak dari bantuan AI, teman-teman harus meng-cross-check kembali yang pertama ya. Memvalidasi, mengecek kembali, benar nggak ini artikelnya itu ada. Dilihat dari mana? Dari alamat DOI ini. Seperti itu. Atau teman-teman datang ke jurnalnya, ke website jurnalnya, kemudian mengecek dan melihat apakah judul ini itu benar-benar terbit di jurnal yang tertera di sini. Begitu. Selain melakukan pengendalian etika ya teman-teman,
Yang kedua adalah teman-teman harus mencantumkan atribusi konten. Jadi teman-teman sampai bikin kolom seperti ini, ada research gap-nya, ada metodologinya, ada key findings-nya, itu teman-teman harus mencantumkan atribusi konten. Atribusi itu seperti pernyataan bahwasanya kolom penelitian terdahulu dalam tulisan ini dibuat menggunakan bantuan AI Ensure This, begitu, yang diakses pada pukul sekian, jam sekian, seperti itu. Nah, atribusi itu sudah saya berikan contohnya di buku panduan edukasi, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan AI ini secara berintegritas, secara bijaksana, dan beretika. Begitu ya teman-teman. Di sini sudah lumayan ya, sudah dapat 10 artikel. Oke, ini sangat mempersingkat waktu. Kita kembali lagi ke laman Ensure This AI. Kalau teman-teman pengen cari lagi artikel tentang tema mengenai misalnya akuntansi perilaku, ya silahkan teman-teman ulangi langkah yang sudah saya ajarkan tadi di menu New Query atau di fitur New Query di sini. Silahkan teman-teman tuliskan tema apa atau prompt apa. Misalnya, buatkan literatur review mengenai penelitian tentang akuntansi zakat 10 tahun terakhir. Itu teman-teman silahkan tuliskan promptnya di kolom searching di sini. Nanti silahkan tunggu hasilnya seperti yang tadi, begitu. Gitu ya teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan Ensure This AI. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.